Oke, shalom. Aduh, kok lesu kali, shalom. Aduh, suaranya dong, shalom. Oke, saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kidung pujian kita yang pertama, Aku Istimewa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Aku istimewa. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Aku istimewa karena Yesus. Kembali dengan semangat, aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa, kata Yesus. Sekali lagi, aku istimewa, kata Yesus. Aku istimewa, kata Yesus. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan untuk kami hadir di tempat ini ya Bapa. Bapa, sejenak kami akan memasuki pendalaman Alkitab kami ya Bapa. Berkatilah Bapa firman yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan untuk kami ya Bapa. Biarlah itu menjadi pembelajaran untuk kehidupan kami selanjutnya. Teman-teman kami yang belum dapat hadir atau yang masih dalam perjalanan, Engkau berkati selalu ya Bapa.
Begitu juga dengan kedua orang tua kami ya Bapa, yang jauh maupun yang dekat ya Bapa. Berkati terus ya Bapa, jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Bapa. Bapa, inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu saja. Terpujilah nama Bapa, di dalam kasih setia-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pendengaran untuk firman Tuhan serta berdiskusi dengan pembicara kita. Teman-teman, saya undang untuk bernyanyi dari kidung pujian kita yang kedua, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Kembali kita bernyanyi, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kepada Inang dipersilahkan. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Lemah sekali menjawabnya. Shalom. Horas. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini setelah setahun kita menghadapi pandemi COVID-19, PA yang kita adakan baik untuk remaja dan Apostle Bulung dilakukan secara Zoom. Namun malam hari ini kita diberi kesempatan untuk ibadah PA tatap muka seperti ini. Itu memberikan rasa keharuan ya, rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Ternyata kita masih diberi kesempatan untuk beribadah PA seperti ini. Mari kita jangan sia-siakan, sehingga PA kita malam hari ini yang disiarkan langsung, secara langsung live streaming juga menyapa orang tua kami, adik-adik kami, kakak abang
saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah, mari kita dengan sukacita mengikuti ibadah kita malam hari ini. Tema kita yaitu You Are Good Enough. Dengan dasar Alkitabnya Mazmur 139 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 139 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya akan baca mulai ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya mau memulai PA kita ini, kejadianku dahsyat dan ajaib, You Are Good Enough, dengan satu tayangan video singkat. Kita renungkan nanti dari video ini, sehingga kita melihat kebesaran Tuhan, kenapa kita diciptakan. Ternyata kita diciptakan ajaib dan dahsyat. Luar biasa ya. Mari kita saksikan video singkatnya, hanya 2 menit mungkin. Silakan. Suaranya ya.
Tepuk tangan dulu untuk video ini. Kita terkagum-kagum ya. Selama ini mungkin kita tidak tahu, yang penting kita lahir ke dunia ini kan. Kita merasa sekarang sudah remaja, sudah naposo. Tapi kita tidak tahu bagaimana Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Dari satu sel saja, lalu kita menjadi ciptaan yang sangat indah dan luar biasa. Maka PA malam hari ini memang sengaja kita mengangkat ini bahwa yakinkan dirimu bahwa kamu cukup baik, cukup istimewa, cukup unik dan spesial. Sehingga pulang dari PA ini nanti tidak ada satupun dari remaja atau naposo atau pemuda, siapapun kita yang merasa tidak percaya diri, merasa minder, merasa kurang dari temannya, merasa orang lain lebih hebat dari dirinya. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur. Mazmur 139 ini ungkapan doa syukur daripada David, ini Bang David ini. Yang pertama yang mau dikatakan baik melalui video tadi, jadi banyak-banyak bersyukur ya, begitulah kita dibentuk tadi ya. Nah, menjadi baik dan sekarang kita bisa eksis sekarang ini. Yang pertama, you are good enough, kejadianku dahsyat dan ajaib dari Mazmur 139 ini mengajak kita semua dan adik-adik kami semua yang ada di rumah, milikilah rasa syukur, takjub, pikiran positif, bersemangat, memuji Tuhan atas anugerah perbuatannya yang ajaib dan luar biasa bagi kita. Kita diciptakan bukan secara kebetulan, tapi betul-betul adalah bagian dari rencana Tuhan. Itu tadi dikatakan dalam Mazmur ayat 13 itu. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita ini seperti ditenun. Dari satu sel saja lalu memiliki diberikan otak, diberikan nafas kehidupan. Kita menjadi manusia yang memiliki keseimbangan. Sedemikian sempurnanya kita diciptakan oleh Tuhan. Bersyukurlah. Jangan ada lagi mengatakan, kenapa saya bukan dari keturunan misalnya tokoh. Kenapa saya tidak keturunan keluarga Sianu ya? Kenapa orang tua saya harus ini? Kalau saya lihat orang tua di sana, wah semuanya serba enak. Ini adalah rencana Tuhan yang indah. Bersyukurlah siapapun orang tua kita yang melahirkan kita di dunia ini. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya bersyukur ya. Yang kedua, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, kita dibentuk sedemikian rupa. Tuhan menciptakan kita tidak asal-asalan. Terkadang kalau kita ini remaja, naposo, banyak kita yang berperilaku asal-asalan, ya, belajar asal-asalan. Apalagi sekarang masih, ya sudah ada yang offline, sudah ada tapi hanya terbatas ya. Tapi kalau di rumah kita belajar, kita yang asal-asalan, belajar sambil main game misalnya. Orang tua kita pusing. Banyak orang tua berkata, lebih baguslah anak-anak kami ini sekolah, kuliah. Karena kalau di rumah pusingnya minta ampun. Tapi hari ini kita diingatkan, Tuhan saja menciptakan kita tidak asal-asalan tuh. Kita diciptakan sedemikian rupa luar biasanya. Ya, ditenun. Menenun itu, wah itu pekerjaan yang rumit, yang mendetail. Sama seperti menenun ulos Batak itu ya. Itu tidak asal-asalan. Lain hal kalau dia pakai mesin. Tapi kalau pakai tenunan itu benangnya harus dibuat sedemikian rupa. Tuhan menciptakanmu siapapun kamu. Tidak diciptakan asal-asalan. Penuh dengan kasih Tuhan menciptakan kita.
hasil mahakarya loh manusia itu kan. Segambar dan serupa dengan Allah, beda dengan ciptaan lainnya. Tapi kalaupun kita ini adalah hasil mahakarya Tuhan, ciptaan yang tidak diciptakan asal-asalan, bukan berarti kita menjadi sombong. Lalu kita menganggap ciptaan lainnya itu harus dimanipulasi, harus dirusak seperti perusakan alam, bukan. Tuhan menciptakanmu tidak asal-asalan. Ini hal yang luar biasa. Berarti ada tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau adik-adik ditempatkan dimanapun situasinya sekarang, sekolahnya ya, ada sekolah di negeri, ada sekolah di swasta, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, ada yang bekerja. Ada tujuan Tuhan menempatkan kita di sana. Mungkin awalnya kita mengatakan, oh, kenapa saya tidak di SMA sana ya? Kenapa saya di sini? Kok saya pinginnya kuliah di sana? Tapi saya kuliah akhirnya di sini. Keinginan saya bekerja di sini, tapi saya kok di sini bekerja. Ada tujuan dan maksud Tuhan menempatkan kita di situasi kita sekarang. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan tidak pernah rancangan mencelakakan. Ada tujuannya. Nah, adik-adik kami semuanya remaja Naposo pemuda. Kalau Tuhan memiliki tujuan pada kita, yaitu supaya kita memuliakannya, supaya kita menjadi mitranya, menjadi teman sekerja Tuhan, maka milikilah juga tujuan dalam hidupmu. Harus kita ini memiliki dream, memiliki tujuan, memiliki pengharapan. Kalau sudah kelas 3 misalnya, udah ditanya orang tua, kemana lah tujuanmu nih? Belum tahu katanya. Orang tua makin pusing. Ya kan? Kemana lah ini? Bagaimana nih? Ya terserah mama lah katanya. Ada gitu kan? Kemana ini? Mau jurusan apa kamu? Nah, mama lah, kalau mama senang. Loh, setiap pribadi kita diciptakan tidak asal-asalan. Tuhan memiliki rencana yang indah, memiliki tujuan dan makna hidup. Maka kamu juga harus memiliki tujuan hidup. Supaya jangan asal-asalan. Anak-anak Tuhan bukan asal-asalan, tapi dia memiliki tekad dan semangat. Dan yang ketiga dari teks kita ini adalah pemazmur menyadari bahwa dia ciptaan yang luar biasa. Dia adalah ciptaan yang unik, yang istimewa, yang spesial. Dia sadari itu. Milikilah kesadaran itu juga. Terkadang kita tidak memiliki kesadaran itu. Karena kita asik melihat yang lain. Melihat orang lain lebih bagus dari kita. Talenta orang lain lebih mantap dari kita. Padahal kita semua memiliki nilai tersendiri, memiliki keistimewaan tersendiri. Kita ini istimewa loh. Itu lagu kita tadi ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Bukan karena kita dipuji, tapi karena kita sadari kita ini diciptakan sedemikian rupa, ajaib dan dahsyat. Maha karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga Yesus mau berkorban untuk kita dengan darahnya yang kudus. Sadarlah dirimu, posisimu sekarang di mana. Banyak sekarang pemuda tak sadar diri lagi, remaja tak sadar orang tuanya siapa, ya kan? Dia pingin yang lebih padahal keadaan posisi orang tuanya hanya seperti itu. Batasannya hanya itu. Kita menuntut lebih dari kemampuan kita. Sadarilah kita semua memiliki keistimewaan, unik, spesial. Makanya Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita karena kita berharga. Jadi adik-adik semuanya, saya pribadi tadi berulang kali saya menonton video itu di rumah. Dan saya betul-betul menyadari, wah luar biasa kau Tuhan. Dan semakin saya menyayangi orang tua saya, ya kan? Kita lihat tadi bayi itu, wah demikian rupa ibu kita mengandung kita 9 bulan. Tapi masih ada anak-anak yang memberontak, yang melawan, yang berkata kasar kepada orang tuanya. Luar biasa itu. Ini hari ini,
You are good enough. Semua dulu kita mengucapkannya. 1, 2, 3 ya. You are good enough. Ya. Bahkan lebih lagi. Ajaib dan dahsyat kamu diciptakan Tuhan. Katakan kepada dirimu. Sebutkan namamu. Aku ajaib, dahsyat, istimewa, unik. Kita semua punya masing-masing nilai kita, ya, dan berharga di hadapan Tuhan. Oke, semangat mencapai tujuan di dalam Tuhan. You are good enough. Kita dahsyat diciptakan oleh Tuhan. Amin. Oke, kepada Bang David dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, shalom. Oke semuanya, shalom. Horas. Apa kabar semuanya ini? Baik, luar biasa. Coba lambaikan dulu tangannya semuanya begini. Halo. Halo yang di belakang, mana tangannya? Ayo, angkat kedua tangannya ayo. Coba rasakan dulu tangannya. Ada? Ada sukacita ya? Oke, sebelum kita perkenalan, kita olahraga sedikit nih ya. Oke, kalau misalnya yang duduk, dalam keadaan duduk, coba kakinya dihentak dulu. Ayo yang dari belakang. Boleh nggak nih jalan ya Inang? Yang di belakang, yang di sebelah sana? Oke, tim multimedia mungkin kakinya kami mau dengar dulu sambil gini-gini. Oke, tandanya apa? Tandanya kita sekarang hidup kan? Orang yang hidup. You are normal and you're good enough. I'm good enough. You too, ya kan? Oke, baik, perkenalkan nama saya David Marpaung, dipercaya di sini, direncanakan oleh kawan-kawan dan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta, untuk kita bersama-sama di sini boleh sharing lah, bukan preaching. Sharing karena mungkin kami telah diluan melalui beberapa serangkaian pengalaman hidup daripada adik-adik dan sudah melewati fase dari anak-anak, lalu beranjak remaja, sekarang juga ada yang naposo, bahkan mungkin ada yang sekarang sudah bekerja. Ya, oke, semuanya sebelum kita memulai masuk lebih dalam tentang material yang akan kami sampaikan, udah tahu kira-kira apa tema yang akan kita coba kupas malam hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Udah tahu? Apa? Ada yang bilang tadi self love. Ya. Nah, self love itu lagi gandrung. Izin ya, saya pakai handphone. Materialnya ada di sini, mungkin dari multimedia boleh dibantu. Ini material yang sangat unik dan sekarang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh netizen dan juga adik-adik remaja pemuda. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu apa itu self love. Nah, ini dia self love. Mungkin agak kecil ya tulisannya. Oke, saya play dulu sebentar. Nah, self love, apa itu self love? Inang kira-kira bisa jalan gak Inang sambil ya? Belum boleh ya? Oke, self love adalah bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Tapi secara umum sebenarnya self love itu adalah mengasihi
diri kita sendiri. Karena terkadang kita nggak tahu gimana sih cara kita mencintai diri kita, karena kita nggak kenal siapa sih kita, ya kan? Kita kadang-kadang cuman taunya itu ya udah hidup udahlah gitu loh. Mangolu udah bisa mangolu, udah bisa belajar gitu ya, udah bisa sampai mungkin yang SD bisa SMP, bisa SMA, bisa kuliah ya udahlah. Bisa kerja ya udahlah. Sampai di situ sudahlah, sudah bersyukur saja. Nah, tanpa dia belum menyadari bahwa dia belum benar-benar mencintai dirinya sendiri atau self love itu tadi. Nah, jadi bentuk mengasihi diri itu sendiri atau self love itu sendiri kita akan kupas malam ini. Kita akan buka dulu dari ayat Markus 12 ayat 31. Mungkin kalau yang punya pena atau pensil mungkin boleh dicatat di bukunya sejenak. Saya akan bacakan dari sini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebelumnya ada firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap hatimu, lalu segenap akal budimu, lalu ayo saya mau ada respons dari kita. Oke, nah ada lagi hukum yang kedua yaitu hukum untuk mengasihi diri dan sama manusia. Kira-kira kalau kita renungkan ya sekarang, kita yang berdiri di sini adalah manusia. Adik-adik yang duduk manusia juga kan? Berarti kita adalah sama-sama manusia. Timbullah kata sesama manusia, sesama ciptaan manusia. Mahakarya yang sangat besar, yang Tuhan loh yang menciptakan kita langsung. Bayangin Tuhan mengambil debu tanah, ya Inang ya. Proses penciptaannya tadi seperti yang di rahim ibu tadi, Tuhan langsung membentuk dengan tangannya sendiri. Bayangin, coba lihat dulu semuanya. Ayo lihat tangannya dulu semuanya. Lihat semuanya. Wow, kakinya ya. Wow, amazing. Nah, tapi ternyata kebanyakan self love itu juga kadang-kadang, lanjut poin yang berikutnya dulu, diartikan negatif. Timbul kata-kata egoisme. Nah, tanpa self love kita tidak dapat mengasihi orang lain dan Tuhan. Hanya orang yang memiliki self love yang bisa mengasihi. Karena bagaimana Anda bisa menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas Anda sendiri kosong? Nah, ibarat nih sekarang tubuh kita ini adalah tempat ya, gelas nih. Coba nih bayangin, saya ini sekarang adalah gelas. Nah, diisi dengan kasih cinta dari orang tua. Ya. Ada juga apa lagi kita punya di sekeliling kita? Orang tua, apalagi teman-teman, saudara dulu ya, saudara-saudara mungkin yang punya saudara, ada yang anak tunggal mungkin saudara sepupu, ada juga mungkin mulai beranjak dewasa lebih lagi umurnya TK mengenal guru. Iya, kalau mungkin yang masih online kelasnya mungkin masih rindu ya sama gurunya. Ada yang rindu dengan gurunya di sini? Enggak. Atau bapak ibu dosennya, atau mungkin orang-orang yang dijumpai itu kasih, mereka memberikan kasih melalui pengajaran, melalui pendidikan, melalui teguran ya, nasihat. Inang pendeta juga banyak lagi. Ayo siapa lagi? Ada banyak sekali orang yang memberikan kasih kepada kita. Nah, tadi gelas tadi diisi sampai kita penuh. Sampai kita penuh, lalu kita bisa akhirnya sudah kita cukup nih mengasihi diri kita nih, mendapat pengasihan dari orang lain juga, lalu kita boleh menuangkannya ke orang yang lain lagi. Misalnya kita punya adik ya. Siapa yang punya adik di sini? Coba tunjuk tangan dulu. Halo? Ada yang punya adik? Kalian sayang nggak sama adik kalian? Sayang? Sayang ya.
Nggak punya adik. Oke, mungkin punya kakak? Ya sayang ya. Nah itulah cara kita, wah aku udah kelebihan kasih nih, aku kasih kasih juga perhatian kepada saudaraku. Tapi jangan berlebihan, kasih sama diri sendiri, nanti jadi egois gitu kan. Kalau misalnya kita punya makanan ini di rumah, kita punya martabak, adik kita belum dapat, kita boleh bagi, kita boleh sisihkan. Jangan makan sendiri-sendiri di kamar gitu loh. Kalau misalnya kita ada sesuatu, kita boleh bagi. Mana tahu ya, ini kesukaannya banget ini. Ada misalnya Domino's pizza, suka banget dia. Atau kulit ayam gitu loh kan. Mamanya masak kulit ayam nih. Masak ayam, kulitnya diambilin sama kakaknya. Padahal mungkin dia tahu adiknya suka banget itu. Nah, jangan berlebihan pula. Nah, ini ada lagi ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 29, mungkin boleh dicantum. Udah berapa ayat Tuhannya? Ada 2 ya tadi ya. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itu tadi ayat. Nah, ayat firman Tuhan juga pembuka lagi buat kita. Kalau kita kurang self love nih, kurang mengasihi diri kita nih, kita jadinya akhirnya jadi begini nih. Jadi orang yang rendah diri, cenderung mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Misalnya kita menganggap wajar jika diperlakukan kasar karena merasa pantas menerimanya. Misalnya ada di sini yang pernah mungkin tahu tentang body shaming atau body shaming. Nah, ya udahlah kita misalnya dipanggil dengan sebutan gitu kan. Ya udah kita terima-terima aja gitu. Nah sebenarnya itu adalah pergaulan yang tidak sehat. Kita boleh aja tegur teman kita, nggak apa-apa langsung. Karena saya juga sudah melewati masa-masa demikian. Saya pikir tadinya tidak, rupanya harus. Karena kadang situasi dan kondisi mendukung, dipikir karena udahlah itu dia nggak akan marah kok kalau kita ejek, kita iniin ya, kita shaming-shamingin, kita salah-salahin, padahal dia nggak salah sebenarnya, gitu. Nah kita suka membandingkan, akhirnya kita ini suka membandingkan diri dengan orang lain, tidak nyaman dengan penampilan sendiri atau rupa sendiri, selalu mencari rasa aman di tempat yang salah. Itu tadi dianya. Ya udahlah, saya kan begini ya udahlah, udah cukup aja lah. Ya udahlah merasa gimana gitu loh. Nah, lanjut berikutnya, bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri? Ini pertanyaannya nih. Gimana nih caranya? Ternyata hal-hal yang gampang kok. Ternyata yang paling pertama, yuk Bang, kita buat. Pertama ya, tidur cukup. Ini tidur cukup ini penting loh. Ini kehidupan remaja banget loh sama Naposo zaman sekarang nih, zaman now ini. Kita harus memberi tubuh kita istirahat yang layak. Karena itu adalah salah satu bentuk self love ya. Ketika kita tidur cukup, tubuh kita akan lebih sehat, lebih fit. Nah, pertanyaannya nih. Tadi malam adik-adik, kakak-kakak semuanya tidur jam berapa? Jam 12 ya. Nah, kalau saya lihat dari sini nih badannya mulai agak bergoyang-goyang. Berarti sudah mulai ada respons nih. 5 menit saya ngomong, 7 menit saya ngomong, udah mulai ada respons. Ada yang tidurnya jam 12 malam? Jam 1 pagi? Jam 2 pagi? Ada ya ini. Ada yang masih push rank, you know push rank? Oh, positif ya, kita ngerjain tugas ya. Oke, bagus sekali. Tadi mungkin tim multimedia dan musisi kita mungkin mereka tidurnya agak malam ya, mempersiapkan hari ini karena ini the first ya. The first lagi kita mengadakan PA bersama di tempat ini secara offline, secara langsung. Kalau kamu masih senang mencari hiburan malam melalui gadget, melalui handphone, chat sana, chat sini, lihat medsos, lihat Instagram, lihat YouTube yang lain sampai kebablasan, sampai tidur pun dengan handphone. Ya, tidurnya itu bukan tidur malam lagi,
tidur dini hari. Saya nggak bisa bayangin tuh nanti bangunnya seperti apa. Saya punya pengalaman dulu waktu tidur dini hari ya. Bangun jam 7, jam 8 misalnya. Itu waktu mandi, guyuran pertama, itu rasanya kayak gimana ya, kayak bumi bergoncang. Mungkin kalian belum merasakan, karena mungkin belum pernah merasakan. Tapi jangan, kalau bisa sih jangan dicoba. Karena tidur nggak cukup itu sangat-sangat tidak enak. Badan yang ada jadinya sakit. Beneran, bangun jadinya sakit. Tapi coba kalau kita mulai nanti PA ini nih, jam-jam 10 kita agak kurangin, jangan jam 12 lah. Jam 11 atau jam 10 kita bisa kurangin ya. Bisa mulai puasa gadget dulu ya. Walaupun puasanya nggak 24 jam full, entah sekali-sekali aja kita lihat yang penting-penting aja, biar kita juga jangan di pergaulan yang salah ya kan. Nah saya yakin, rasakan manfaatnya. Besok mungkin boleh chat saya, oh iya Bang David, tidurku enak nih. Jadi mau melakukan apa-apa semangat selalu. Lalu ada lagi nih, kalau untuk yang naposo, bekerja berlebihan tanpa istirahat memadai. Berarti Anda juga tidak mengasihi diri sendiri. Mungkin di sini ada yang sudah kerja, kakak-kakak kita, abang-abang kita, demi tuntutan pekerjaan ya, melakukan segala hal ya, di dunia pekerjaannya sampai lupa kadang makan, lupa nanti kita kalau makan yang topik yang berikutnya. Lupa kadang waktu-waktu kita ada jam tubuh. Nah, jam 10 itu 10 malam itu bagus untuk paru-paru kita, untuk ginjal kita. Jam 12 itu bagus untuk toksik-toksik yang di otak itu dibuang semuanya. Jam 2 pagi ya untuk paru-paru, jam 3 untuk usus besar. Jadi dia punya waktu istirahat. Oke? Ada ayat firman Tuhannya nih. Markus 14 ayat 41b. Markus 14 ayat 41b. Nanti kalau teman-teman yang nggak datang, yang nggak bisa datang, boleh kita ingatin. Teman-teman, ada loh firman Tuhannya. Kita harus tidur istirahatnya tuh cukup. Bunyinya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Enough bahasa ininya. Tapi kadang-kadang kan kita, kebangsaan kita kan, lagu kebangsaan kita ya remaja pemuda ya kadang-kadang hedon. Kalau udah nengok handphone, never enough gitu kan. Never enough. Selesai nengok Facebook, IG, Instagram. Selesai nengok Instagram ada tuh di bionya, lihat bio saya ya gitu kan. Cek IG, sis gitu. Ada YouTube lagi. Bilangnya YouTube ya, bukan YouTube ya, YouTube. YouTube. Never enough, ternyata nggak cukup. Lihat lagi, push rank lagi. Ada banyak sekali. Sampai kita lupa, udah jam 3 pagi. Netflix aduh. Apalagi, Mola TV, apalagi. WIT TV, apa namanya? Nah, yang kedua langsung kita cepat waktu. Konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Hindarilah makanan minuman yang mengandung kolesterol tinggi, hipertensi, atau yang menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Nanti pagi hari jagal misalnya. Jagal tahu, jagal. Saksang misalnya ya. Sup ya kan. Nanti siang daging lagi, ayam ya kan. Terus ada kondangan misalnya, kita ikut lagi jam 3, makan lagi, daging lagi. Sampai berikutnya. Bukan bilang kalian makan daging, misalnya kalau memang setiap hari di rumahnya, Mama masa itu kok Bang, setiap hari. Dikurangi saja, karena enggak sekarang kita rasakan. Nanti di umur 30, 40, 50, ya stroke dini, vertigo, ya itu penyakit-penyakit yang nggak bisa tuh kadang dihindari sama orang-orang ya, itu pasti akan. Jantungnya bermasalah kadang-kadang. Nah, mereka yang punya kebiasaan minum minuman keras dan obat-obat terlarang juga tidak memiliki self love. Minum-minuman nih, minuman keras. Tapi kalau menurut saya misalnya, kafe boleh nggak? Bang, kafe, segala sesuatu yang berlebihan
itu nggak baik. Kalau lihat kafenya dulu, misalnya matcha, Thai tea, apa lagi? Korean tea atau apa lagi itu ya. Kopi O, kopi robusta, kopi apa gitu, semua jenis kopi itu semuanya. Pagi kopi, apa kopi, semuanya ini. Nggak baik juga ternyata buat diri kita. Karena kafeinnya itu terakumulasi, numpuk-numpuk. Ingat, badan kita tadi adalah gelas. Nah kalau kita sesuatu semuanya ini nggak baik, lalu kita mau ngasih apa ke orang lain? Nggak mungkin yang baik kan? Pasti yang nggak baik juga kan? Itu kan? Oke. Ada juga lagi kecanduan zat adiktif. Nggak akan jauh dia dari yang namanya tindak kekerasan. Zat adiktif seperti narkotics, ya, karena pergaulan yang salah tadi gitu ya. Dia mengkonsumsi narkotics karena mungkin badannya mungkin oversized. Dia hanya bisa pede untuk ya ada tawaran inilah tawaran itu. Padahal itu dia tahu sebenarnya itu adalah narkotics. Nah akhirnya jadinya membuat tubuhnya menderita. Dan bisa nanti menyebabkan tindak kekerasan, kriminalitas. Yang rugi siapa? Enggak hanya kita, tapi orang-orang terdekat kita. Lanjut. Kalau mencintai diri saja tidak bisa, bagaimana mungkin kita bisa cinta sama orang lain? Ya, pola hidup sehat adalah bagian dari disiplin iman. Miliki kendali atas makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhmu yang merupakan bait Allah sendiri. Ada firman Tuhan yang mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Nanti dicatat. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu ada juga di 1 Korintus 6 ayat 12. Nah itu tadi yang saya bilang, segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Belajar berlebihan juga nggak baik. Ada waktunya. Kita juga nggak harus belajar terus kok sebagai pelajar. Ada kalanya main-main. Nanti ada sesuatu yang akan saya berikan di slide berikutnya. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk kebutuhan batiniah. Dalam hidup kan kita pasti sering ya, jenuh, lelah, suntuk ya. Boleh kita ganti, kita selang-selingi dengan baca buku, nonton di bioskop. Bioskop udah buka nggak ya? Oke, kalau misalnya bioskop belum buka, mungkin kita dari laptop kita bisa nonton. Cuman kadangkala ada yang suka drakor di sini, drama Korea. Enggak, tapi gini-gini. Tuh sampai tahu tuh seri-serinya ya. Ya, tuh nonton tuh. Boleh, cuman jangan sampai jadi ini, jangan jadi nggak tidur ya. Kadangkala dia belum keluar juga episode keberapa dia udah tahu tuh. Ih begini loh. Nengok-nengok gimmicknya kan. Sinetron, ada yang suka sinetron kali ya. Yang dari Inspire TV juga ya, ada banyak sekali. Jadinya kita terlena, terbuai. Nah, ada lagi, kita boleh ganti dengan mungkin membuat karya seni. Ya, karya seni, entah apapun itu karya seninya, entah mungkin dipikir orang enggak penting gitu loh. Mungkin dari kain-kain flanel, mungkin nanti dari ibu-ibu kita bisa bantu remaja pemuda diberdayakan, diajari kami untuk mencari kegiatan yang lebih positif lagi. Mungkin kita juga bisa sama-sama mungkin sama kawan-kawan berdua bertiga jalan-jalan, bertemu dengan kawan sore-sore ya. Sore-sore atau pagi-pagi jalannya nih? Tadi pagi masih belum bangun ya. Ya udah, sore-sore aja. Berolahraga, bermain musik. Itu segala sesuatu yang positif. Ada banyak banget. Kalian mau jadi apa, mau ngapain, mau misalnya lukis pemandangan atau lukis wajah kawan atau lukis diri sendiri boleh juga. Ya kan? Sebagai tanda kamu proud of yourself. Nah, atau kegiatan yang memanjakan diri, yang bisa lah mengisi kekosongan hati. Misalnya me time, you know me time, quality time. Tapi dengan ini kita mungkin misalnya berendam di air ya, mungkin yang cewek-cewek yang ciwi-ciwi suka ya, sore-sore gitu kan. Aduh mandi dulu pakai sabun-sabun ala-ala. Atau mungkin berdandan, mungkin yang cewek-cewek ya. Yang cowok mungkin me time-nya mungkin
ngegas itu ya, motor gedenya mungkin ya, atau motor kawannya boleh, nggak apa-apa. Cuman ingat, jangan sering-sering, dan ingat pulang ke rumah, ya, jangan pulangnya dini hari ya. Ada firman Tuhan lagi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Lanjut yang berikutnya, sisihkan waktu untuk mencukupi kebutuhan rohani. Ini juga salah satu cara nih, biar kita bisa tahu nih memanage waktu kita. Satu, dengan beribadah. Dua, berdoa. Membaca dan meneladani firman, mendalami firman Tuhan, serta terlibat seperti ini nih, dengan komunitas, bersama dengan remaja pemuda, boleh gabung-gabung. Jadi biar kita bisa nambah, kan lumayan pulang dari sini, tahu dia ada firman Tuhan, tidurlah, cukuplah. Nah, habis itu yang keempat, membangun hubungan positif. Nah, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan beritikat baik. Kan kita nih sering nih merasa insecure ya. Nah, merasa insecure, galau, gundah gulana. Ya kan, akhirnya kita salah berkawan, salah memilih kawan. Yang penting aku udah diterima sama kawan ini, sama geng ini nih, aku udah bersyukur banget ini. Aku harus pertahankan ini. Padahal sebenarnya sesuatu yang salah. Kita tahu itu salah, tapi kita masuk. Di dalamnya ada toxic, maka terjadilah toxic relationship. Nah, mungkin ada yang mungkin mengenal, udah mulai mengenal beberapa pasangan ya. Kalau kamu tahu itu dia toxic, udah enough, cukuplah. Misalnya, jangan mengejar yang tidak pasti dan tidak wajar pula. Ya kan? Bergabunglah, ikuti kegiatan yang memperkaya kualitas diri, bergabung dengan komunitas yang dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Jangan pertahankan hubungan yang tak sehat dengan orang yang selalu mencari-cari kesalahan, berpikiran negatif, membuat Anda merasa layak diperlakukan buruk. Ya, kalau misalnya kalian sudah tahu nih, misalnya kalian udah di body shaming, udah cepat-cepat tinggalin. Kalau kalian nggak sanggup menegurnya, berarti kamu menegurnya dengan cara kamu meninggalkannya. Paling nggak kita bisa save diri kita. Ya kan? Karena kan ada aja orang yang misalnya dibilang, dasar kamu ini gitu kan. Mana tahu dia kalap, maka iblis masuk, terjadilah yang tidak diinginkan. Nah, jika self love berlebihan, satu, rasa egois dan tak pernah puas itu akan muncul. Self love yang berlebihan akan membuat Anda egois. Jadi kalau mencintai diri pun nggak boleh juga over proud namanya ya, over joy. Ya, over fun dia sama dirinya. Udahlah, nggak ada orang siapa, ya udah jadi egois dianya. Anda tidak peduli sama orang lain lagi, semuanya hanya tentang Anda. Pokoknya aku mau ini, nggak tahu nih. Kemampuan orang tua kita kan beda-beda. Kita selalu melihat yang di atas kita, tanpa kita pernah mensyukuri yang ada sama kita dan melihat yang di bawah kita. Terus satu lagi nih, Anda juga tidak punya keberanian ya, atau takut nggak punya waktu untuk diri sendiri saat ditantang untuk mengasihi diri sendiri dan mengasihi Tuhan dengan saat teduh. Mungkin boleh jawab dalam hati ya, siapa di sini yang tadi pagi saat teduh? Sate judulnya. Oke, terima kasih. Nah, pelihara. Kalau saat teduh otomatis kita harus bangun pagi. Jadinya nggak ini lagi ya kan, semangat kita di-fulfill oleh firman Tuhan. Terus takut diberi beban mengasihi dan mempedulikan sesama. Misalnya ada teman kita yang susah, udahlah biar aja, nggak usah itu kan, biar aja lah, ada Kementerian Sosial kok. Padahal kita juga bisa mulai dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri, berbakti pada diri dan pada orang lain juga. Terus menolak melayani atau membantu orang lain jika tidak ada untungnya bagi Anda. Ini namanya orang yang oportunis. Kalau nggak ada untungnya sama gue, ya udahlah nggak usah bantu. Kalau nggak ada cuan nih, misalnya orang yang naposo atau orang pekerja, misalnya nggak ada untungnya bagi saya, udahlah. Padahal kalau kita membantu orang lain itu adalah peluang bagi diri kita bahwa tanda kita self love. Kita memberikan self love kita pay forward untuk orang lain. Nah,
dalam pekerjaan atau studi Anda takut capek atau nggak bisa istirahat jika harus bekerja keras ya, itu harus ya udahlah, malas-malasan aja. Kalau mendapatkan sesuatu hal ya udah, nggak usah perlu susah payah, nyontek aja, maaf ya, nyontek aja. Atau nyitut ya, yang buat kopekan ya, udahlah. Nah kita mau nilai bagus, ya itu tadi, kita aja tidurnya dini hari, push rank melulu, medsos mulu. Padahal orang tua mungkin udah kayak alarm toa terus ya, 24 jam. Misalnya nih, namanya saya panggil. Siapa lah ya? Parlin, bangun. Parlin, makan. Parlin, olahraga. Ada lagi, Parlin, berjemur. Kalian kan gitu kemarin kan. Sekarang pun ya, semuanya harus disuruh-suruh, semua harus diingat-ingat. Nanti kalau dia misalnya telat pelayanan, kayak tadi nih, nggak ada yang ngantar nih, marah-marah juga sama orang tua. Aduh, ya di situ kadang-kadang dimarahin lagi orang tuanya, kadang seperti kata Inang tadi ya, disenggak-senggak lagi. Pokoknya aku mau bajuku tuh kayak gini, begini. Aku mau sepatuku kayak begini papa, gitu kan? Papa ya panggilnya. Among ya. Sepatuku mau merek ini yang harganya segini. Jangan ada yang tempel-tempelannya, itu KW. Ya, aku mau kacamata aku yang begini. Misalnya, aduh. Dibicarakan baik-baik. Segala sesuatu dengan nada yang agak tinggi itu tidak baik. Ingat tadi yang berlebihan tidak baik. Oke, yang kedua, diperbudak penampilan. Ini untuk memperoleh penampilan terbaik, kadangkala untuk Naposo nih ya, yang udah bekerja nih, kita rela bekerja keras, membeli pakaian indah dan mahal, perhiasan mewah, kosmetik ternama, juga tak pernah lupa bersolek. Namun ketika Anda diajak mengasihi Tuhan dan meninggalkan dosa, Anda punya banyak alasan untuk menghindar. Sibuklah, repotlah, kapan-kapan lah, belum mau, belum pengen, bahkan berdebat ya, memberikan alasan, pembelaan, pembenaran, bukan kebenaran lagi. Tapi kalau untuk dirinya udahlah. Kalau untuk orang lain ya udahlah. Nah, tak ada yang salah dengan tampil bagus dan keren. Namun coba renungkan, apa yang Anda lebih peduli, pandangan orang terhadap penampilan Anda atau pandangan Tuhan terhadap diri Anda? Mana yang kamu pikirkan? Kalau kita kan sekarang, yang penting biar gue dilihat keren ini, kece, aku pakai ini gitu, aku pakai ini Padahal bukan yang di dunia ini tuh bukan terlihat kaya, tapi menjadi ya bukan terlihat kaya. Apa yang terlihat itu belum tentu yang menjadi kaya. Ya, belum tentu nanti ada orang yang kita lihat pakai sendal doang, itu mungkin lebih di bawah kita. Kere nih, gitu kan. Rupanya dia anak sultan ya kan. Nah, ada firman Tuhan nih, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang negatif maksudnya ya, keinginan iblis atau keinginan yang tidak baik. Tak ada yang salah dengan tampil bagus dan keren, namun coba renungkan. Apakah Anda lebih peduli pandangan orang terhadap penampilan Anda atau pandangan Tuhan terhadap diri Anda? Oke? Awalnya Anda mungkin senang bisa memperoleh segala keinginan dengan mudah. Tinggal minta, tanpa mau berusaha. Yang remaja-remaja nih, minta aja. Udah. Mama, isikan paketku. Papa, isikan paketku. Kadang-kala saya pernah ngeliat lagi, ada yang, apa itu Rudolfo? Kok dicampakin nak handphonenya? Iyalah, gak ada lagi paketnya. Emang bisa paketnya isi sendiri, katanya gitu. Padahal kan bisa ngomong baik-baik kan. Pak, paket dede habis gitu kan. Ma, paket babang habis. Babang besok mau ujian gitu kan. Ujian pusreng enggak ya. Boleh dibicarakan. Nah ini tadi, kalau jawabannya ya Anda masih lebih penting perhatian orang, berarti Anda kurang perhatian. Bener. Perbanyaklah kawan yang benar-benar. Ya. Self love yang Anda terapkan masih keliru berarti. Bahkan cenderung jatuh
menjadi narsistik. Semuanya tentang saya, aku. Semuanya gue. Nggak ada tempat buat yang lain-lain. Jadi gelas kamu tadi nggak ada orang lain, semuanya dirimu. Hati-hati bisa jadi narsistik. Nanti bisa berteman dengan Lucifer ya. Mari kita perhatikan self love dalam batas-batas wajar, patut, pantas, dan yang terpenting sesuai dengan firman Tuhan. Itu tadi di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah pesannya. Kita ini adalah manusia yang tadi diciptakan, udah baik-baik. Datang nih. Kita berbuat dosa misalnya. Terus datang nih Tuhan nih. Dia menyucikan kita. Lunas loh kita. Dibayar itu lunas, nggak dicicil, nggak diangsur, nggak ada pakai DP-DP-an, nggak ada pakai ini. Asal kita percaya dan kita ngaku dosa kita, Tuhan nyelamatin kita, lunas. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi kan, dalam hidup kita, ya nggak? Mulai hari ini, cobalah nanti kalau misalnya ada yang mau slide-nya boleh, praktekin satu-satu. Nah, praktekinnya juga jangan yang langsung yang gimana ya. Langsung kayak kudus banget bertapa atau bagaimana, jangan ya. Nah, nanti dibuat pula, nanti di rumah jadi gua gitu kan, tempat kamu bersemedi, bukan ya. Yang awali dengan yang sewajarnya. Hiduplah menjadi manusia yang sewajarnya. Kalau kamu sudah lihat waktunya sudah jam berapa waktu untuk tidur, tidurlah. Itu aja. Selamat menjalani hari dengan baik. Kasihi dirimu sendiri dulu ya kan, dengan puas sepuas-puasnya ya. Lalu juga tawarkan kasihmu kepada orang lain. Get involved. Bersekutulah bersama-sama dengan yang mungkin sudah melewatinya lebih dewasa. Ada orang yang paling dekat kok, orang tua. Kalau agak jauh lagi, ada inang pendeta. Ada kakak-kakak komtingnya di sini ya, komselnya. Boleh ditanyakan. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukacita dulu semuanya, ayo tangannya. Salam sukacita, kakinya ayo lagi. Terima kasih luar biasa. Shalom. Horas. Oke. Terima kasih untuk Inang dan Abang yang telah menyampaikan materi untuk malam hari ini. Setelah ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangannya, saya akan datangi dan silakan sebutkan pertanyaan. Hanya 2 pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Silakan, ada teman-teman yang ingin bertanya? Yuk. Ayo, 1 dari remaja atau Parguru Malua, 1 dari teman-teman Naposo, boleh? Enggak ada nih. Yuk, enggak ada. Ada? Oke. Terima kasih kepada Kakak MC dan mohon izin Bang David dan Inang. Baik, terkait self love ini kan memang belakangan ini di sosial media sangat trending ya, bisa dibilang cukup banyak yang membicarakan gitu. Gimana sih tanggapan Abang terhadap self love dan juga perkembangan sosial media saat ini gitu? Seperti yang kita ketahui, kan banyak tuh orang-orang yang menerima hujatan dari sosial media mungkin terkait fisik atau terkait dirinya sendiri gitu, di mana itu membuat dia menjadi ngedown dan merasa rendah diri. Nah, gimana sih caranya kita
mengatasinya dengan self love yang kita miliki gitu. Terima kasih. Oke, boleh dijawab. Tadi pertanyaannya self love, gimana sih menerapkan self love terhadap medsos? Karena di medsos juga kita kan ada ngelihat banyak sekali ya tampilan yang bagus-bagus gitu misalnya ya. Bagaimana ke diri kita? Oke, kadangkala kan kita melihat medsos itu ada artis nih misalnya nih. Ya kita mengikuti vlog misalnya atau kita mengikuti perjalanan hidup seseorang misalnya tuh, bajunya semuanya sampai kita hafal gitu loh, sampai kita tuh merasa diri kita tuh aduh aku begitu ya maksudnya ya, kayak merasa aduh ini keren banget sampai kita bisa kadang-kadang mengikuti gayanya dia. Kadang kita belanja di online shop mengikuti gayanya dia, bajunya dia, semuanya. Ternyata pada saat kita pakaikan ke diri kita zong, gak cocok ya kan. Sementara duit sudah keluar. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih self love-nya kita nih, ya udah kita anggap itu aja sebagai hiburan aja. Sesaat, jangan menjadi gaya hidup. Karena kehidupan kamu dan kehidupan orang berbeda. It's different, it's quite different ya. Kamu dengan orang lain, misalnya nih, kamu ngeliat artis nih di medsos. Udah, sementara kamu siapa? Emangnya kamu artis juga? Enggak kan? Nah, misalnya ngeliat nih, bikin es krim, es krim dari emas, berapa? 10 juta cek. Terus kita juga buat, akhirnya kita blender. Ma, mana subang mama? Kadang ada diam-diam tiba-tiba udah hilang emas mamanya kan di blendernya, di apanya. Jangan ya. Jadi kita tahan diri tadi, sewajarnya, hidup sewajarnya. Anggaplah itu hanya seperti semacam hiburan. Tapi jangan pula kamu nontonnya sampai malam juga ya kan kamu tonton. Kalau nggak nengok dia 1 hari aja, itu pasti kamu akan tremor lah atau apa ya gitu ya. Nah, nggak apa-apa dong Bang David, kan gabut, kan besok hari santai sedunia, hari libur, boleh dong nonton gitu kan. Nah, jangan sampai itu jadi gaya hidup pula gitu loh. Karena kamu berbeda. Mungkin dia anak sultan, kamu anak bapakmu. Kamu diperlakukan sultan juga di rumahmu. Dengan caramu sendiri, dengan gaya hidupmu sendiri. Tidak pernah sama A dengan Z. Iya kan? A, Z, huruf A, huruf Z. A bagaimana? Coba dilukis. A begini kan? Z nggak pernah sama. Kalau sama bisa sama-sama disebutkan A dia, nggak Z lagi. Nah itu sih Dek, kalau dari abang sih sewajarnya ya. Ya, pokoknya bijaklah bermedia sosial. Artinya Roma 12 dikatakan janganlah serupa dengan dunia ini, ya, tapi bedakanlah mana kehendak Allah, mana yang diinginkan oleh Allah. Ya, be yourself. Karena Tuhan mencintai kita apa adanya. Ya, pakailah media sosial itu, memang orang mau menampilkan yang mana yang terbaik kan gitu. Tulislah tulisan yang berdampak, yang membangun. Berikanlah foto yang memotivasi. Ya, itulah tampilan dirimu. Oke? Jadi be yourself, gunakanlah media sosial dengan baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, mungkin satu pertanyaan saja ya karena durasi waktu kita. Setelah ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Yang pertama ada dari Karmel Huta Barat, selanjutnya ada dari Cindy Bakara, dan yang terakhir nanti ditutup oleh vokal grup ya dari Parguru Malua. Dipersilahkan untuk adik Karmel Huta Barat.
want to be the light, like a candle in the dark. I must bear the fruit of light and live as children of the light. I must walk in His light and live as children of light. Live as children of light. Bring the love of my God. Live as children of light and give all glory to God. I really want to be the light, like a candle in the dark. I must bear the fruit of light and live as children of the light. I must walk in His light and live as children of light. Live as children of light. Bring the love of my God. Live as children of light and give all glory to God. I must walk in His light and live as children of light. Live as children of light. Bring the love of my God. Live as children of light and give all glory to God. And give all glory to God. And give all glory to God. Ya, untuk Cindy Bakara. setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Teman-teman para guru malua, dipersilahkan. Ayo cepat deh, ayo. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku ada di luar kemampuanmu, ku bernutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Gak ada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah
segala sesuatu. Baiklah, kita telah selesai mendengarkan firman, mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh pembicara kita, serta sudah melihat dan mendengarkan penampilan dari teman-teman kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita ke depan. Kita bernyanyi dari kidung pujian kita yang ketiga, Kuserahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Gunakanlah tanganku, melakukan firman-Mu. Langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Temukan Tuhan Yesus, tinggalkan dosamu. Kutemukan Tuhan Yesus, ku tinggalkan dosaku. Hanya Yesus junjunganku yang bebaskan jiwaku. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Oke,
Sedikit pengumuman untuk teman-teman Naposo, diharapkan tinggal sebentar setelah pembubaran ini. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya teman-teman pulangnya. Terima kasih untuk kedatangan kita, terima kasih untuk Bang David ya. Nah, kita nantikan lagi untuk PA kita bulan yang akan datang dengan tampilan yang berbeda lagi ya. Terima kasih untuk Cindy, tepuk tangan untuk Cindy dulu. Nyanyi lagi lah, nyanyi lagi, sekali lagi nyanyi tampil lagi. Terima kasih untuk Parguru Malua, tepuk tangan. Ya.